Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Creative People, selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrol bareng Dekafik, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan semangat belajar. Nah, kali ini kita kedatangan sosok penting yang baru saja bergabung di keluarga besar SMK Negeri 1 Gunung Guru. Beliau adalah kepala sekolah baru kita, yaitu Bapak Heri Ahmad Safari, SPD MT. Kali ini kita akan berbincang seputar pengalaman, visi, dan harapan beliau untuk kemajuan sekolah kita tercinta ini. Yuk langsung saja kita sambut. Wah, senang sekali ya Pak, akhirnya kita bisa bertemu dan juga Bapak bisa hadir di podcast DKP ini. Bagaimana hari ini kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang di podcastnya DKP ya, SMK Negeri 1 Gunung Guru. Ya, Alhamdulillah, terima kasih juga Bapak sudah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak akhir-akhir ini. Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para penonton kita yang belum begitu mengenal Bapak. Namanya aja atau gimana? Namanya dan juga identitas diri pokoknya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Heri Ahmad Safari. Lahir di Bandung 22 Desember tahun 1979. Datang ke Kota Sukabumi tahun 2003 pada saat pendaftaran calon pegawai negeri sipil, dan alhamdulillah diterima di Kota Sukabumi, sehingga dari sana mengabdi di Kota Sukabumi kepada negara dari tahun 2004 sampai saat ini. Baik Bapak, mungkin sudah lama juga ya dari tahun 2004 sampai saat ini. Di karir yang sudah Bapak perjuangkan dari dulu. Nah, sudah berapa, berarti ada berapa tahun ya? Ada dari 2004 sampai 2025 di karir ini? Berarti 21 tahun ya. 21 tahun iya, ya. Betul. Bagaimana Pak perjuangannya sudah sampai detik ini, sampai menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Gunung Guru? Alhamdulillah dulu diangkat di Kota Sukabumi tahun 2003 Desember ya tepatnya, dan mulai bertugas di 2004 selama 18 tahun di SMK Negeri 3 Kota Sukabumi. Kemudian pada tahun 2021 promosi untuk kepala sekolah ditempatkan di SMK Negeri 1 Tegal Buleud. Dan di tahun 2025 ini kemarin pada bulan Oktober ada rotasi untuk kepala sekolah, dan alhamdulillah ditempatkan di SMK Negeri 1 Gunung Guru ini, dan kita bisa bertemu ya di sini di SMK Negeri 1 Gunung Guru. Begitu. Baik Bapak. Nah, kan Bapak sudah menjadi kepala sekolah di 2 sekolah berarti ya sebelumnya. Menurut Bapak, pandangan pertama waktu Bapak menjadi kepala sekolah di sini bagaimana? Yang bisa terbilang kan siswa-siswinya itu jumlahnya banyak ya di SMK Negeri 1 Gunung Guru ini. Iya, betul. Pandangan pertama memang luar biasa begitu ya. Wah sekali di SMK Negeri 1 Gunung Guru, tidak menyangka karena dulu pernah ke sini hanya sebatas di depan saja. Ternyata pas ke belakang luar biasa. Nanjak begitu ya, dan memang betul gunung begitu ya. Nah, hanya mungkin mudah-mudahan gurunya itu gitu ya. Nah, gurunya itu harus yang positif, bukan yang negatif. Artinya bahwa SMK Negeri 1 Gunung Guru harus bergemuruh, tetapi yang positif tentu saja. Artinya bahwa SMK Negeri 1 kita ini harus unggul, terdepan gitu ya dibandingkan dengan SMK lainnya. Betul tadi bahwa saya dari SMK Negeri 1 Tegal Buleud itu sekolahnya bisa terbilang sekolah kecil karena jumlah siswanya hanya 430 dibandingkan dengan di SMK Negeri 1 Gunung Guru ini 1.500 begitu ya, 1.500, kalau saat ini 1.508. Jadi ada perbedaan yang sangat luar biasa, berarti ini pun harus kerja kerasnya harus luar biasa juga begitu ya untuk di SMK Negeri 1 Gunung Guru.
Baik Pak, kira-kira apa sih perbedaan dari SMK Tegal Bulet sama SMK Negeri 1 Gunung Guru ini? Kalau perbedaannya sebenarnya banyak begitu ya. Cuman kalau dipilah-pilah hanya mungkin salah satu saja mungkin ya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan jumlah siswa juga berbeda. Kemudian juga jumlah gurunya pun sama berbeda. Di sana hanya gurunya 15 orang. Nah, di sini ada 72 begitu ya, 74 begitu ya. Nah, gurunya sehingga ya artinya dalam pengelolaan manajemen di sekolah tentu saja ini sangat berbeda sekali begitu ya. Ditambah memang di sini setelah keliling di SMK Negeri 1 Gunung Guru ini sekolahnya besar, jumlah siswanya besar, hanya kita masih kekurangan di ruangan kelas. Nah, itu juga menjadi tantangan begitu ya di SMK Negeri 1 Gunung Guru ini, artinya dengan jumlah yang kelas yang rombelnya sedikit tetapi jumlah siswanya banyak nih tantangan begitu ya. Artinya bagaimana agar supaya siswa itu dapat belajar dengan nyaman. Nah, itu tantangan bagi saya juga begitu, karena kalau kemarin semua bisa terakomodir kalau di sana begitu ya. Kalau di sini ternyata luar biasa. Ketika upacara pun lapangannya tidak cukup begitu ya. Nah, itu juga menjadi tantangan. Bagaimana mengatur siswa yang banyak? Nah, itu juga harus ada strategi. Berarti ada strategi-strategi baru yang biasa dilakukan mungkin menjadi di sini harus lebih ekstra begitu ya terhadap kondisi yang ada di sini. Baik Bapak, dilihat dan didengar dari cerita Bapak mengabdi kepada negara dan ada di dunia pendidikan itu sudah lama ya, dan sudah menjadi kepala sekolah itu di beberapa sekolah. Apa sih motivasi Bapak untuk menjadi kepala sekolah ini? Menjadi motivasi kepala sekolah, kalau awalnya kan saya juga dari guru begitu ya. Kalau dari guru kan ingin bahwa anak-anak itu setelah lulus mereka mendapatkan pengetahuan. Kalau guru seperti itu gitu ya, kompeten anaknya. Nah, ada motivasi ketika menjadi kepala sekolah, yaitu ingin sekali bahwa sekolahnya menjadi lebih baik begitu ya, dari segi bangunannya begitu ya, kualitas sekolahnya, kemudian anak-anaknya sesuai dengan tujuan dari SMK. Kalau tujuan dari SMK yaitu BMW ya, mungkin masih ingat begitu ya, kalau di sekolah itu BMW, SMK itu BMW, bekerja, melanjutkan, kemudian berwirausaha. Nah, ingin di sana bahwa anak-anak di kami di sini gitu tuh, khususnya mungkin di Kabupaten Sukabumi ini atau sekitarnya begitu ya. Artinya setelah lulus dari sekolah ini betul-betul mereka mendapatkan pekerjaan. Kemudian kalau mereka punya biaya, mereka bisa melanjutkan begitu ya. Atau mungkin mereka bisa berwirausaha. Nah, ini adalah yang termotivasi sekali untuk itu begitu ya, agar semua masyarakat ini bisa sejahtera dengan adanya SMK. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya mungkin transfer pengetahuan saja terhadap anak, tetapi juga ingin bahwa anak-anak setelah lulus dari sini, dari SMK itu, mereka mendapatkan kesejahteraan, kelayakan, begitu ya, seperti itu. Oke, baik Bapak. Mungkin luar biasa sekali ya dari motivasi Bapak ini. Kira-kira apa sih visi utama Bapak ini untuk kedepannya? Untuk visi tentu saja yang saya inginkan di SMK Negeri 1 Gunung Guru ini menjadi sekolah yang hebat begitu ya, sekolah yang unggul, artinya sekolah yang betul-betul dicintai oleh masyarakat. Nah, ini mungkin juga tidak kita harus bisa bekerja keras gitu ya untuk mewujudkan visi tersebut. Sebenarnya sederhana begitu ya. Visi itu inginnya bahwa sebetulnya lebih kepada bahwa anak-anak, seperti tadi motivasi saya, bahwa seperti anak-anak itu inginnya bahwa setelah lulus dari sini ya mereka bisa bekerja, bisa melanjutkan, bisa berwirausaha. Jadi jangan sampai anak-anak setelah lulus itu tinggal di rumah begitu ya. Nah, tinggal di rumah tidak mengerjakan apa-apa, karena banyak sekali biasanya kalau anak-anak suka ditanya setelah lulus mau apa? Pak, mau diam dulu aja, mau istirahat dulu aja katanya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, kita berikan motivasi kepada mereka agar mereka setelah lulus ini kalau mau bekerja silahkan bekerja. Nah, di SMK tentu saja mereka akan diberikan keterampilan, begitu ya, pengetahuan, keterampilan. Nah, di sana mereka insya Allah akan bekerja. Kemudian juga kalau melanjutkan,
insya Allah begitu mereka pun bisa. Itu yang kami harapkan begitu ya. Kenapa bisa? Karena kalau sekarang kan untuk masuk ke perguruan tinggi tahun-tahun kemarin itu antara SMK dengan SMA itu sudah tidak ada lagi batasan seperti dulu. Kalau dulu kan ada mapel atau materinya akademik. Nah kalau sekarang kan setelah 2 tahun kemarin kan tidak lagi mapel akademik begitu ya. Yang ada hanya pengetahuan dasar saja, matematika dasarnya begitu ya. Artinya itu kan diajarkan juga di SMK. Artinya kesempatan untuk ke perguruan tinggi juga dari SMK peluangnya sangat besar begitu ya. Dan di SMK juga diajarkan untuk berwirausaha. Nah, mudah-mudahan artinya setelah lulus juga ketika mereka tidak bekerja, tidak melanjutkan, mungkin mudah-mudahan bisa berwirausaha. Nah, itu. Sebenarnya ke sana begitu. Arahannya artinya ingin bahwa semua lulusan dari SMK Negeri 1 Gunung ini bisa seperti itu. Kerja, melanjutkan dan hanya mungkin di sana perlu prosesnya. Baik, apalagi di SMK Negeri 1 Gunung Guru ini ada peluang ya untuk bekerja di luar negeri ya begitu. Nah, betul sekali. Nah, kita kan sudah menjalin misalkan kemarin itu dengan beberapa LPK atau SO begitu ya. Yang insya Allah itu sudah terpercaya dan saat ini katanya insya Allah di bulan sekarang ini sudah banyak yang mendaftar begitu ya. Bahkan yang di 2025 ini ada sekitar 52 orang yang insya Allah akan berangkat ke Jepang begitu ya. Dan untuk tahun 2026 ini sudah ada yang mendaftar itu sekitar 130. Nah ini mudah-mudahan artinya kenapa kita juga ke luar negeri, karena kita tahu bahwa lapangan kerja di dalam negeri sendiri ini memang kami kesulitan begitu ya untuk menyalurkan sekitar lulusan dari SMK 1 Gunung Guru ini ketika meluluskan itu kan sekitar 500. Nah ini kan kesulitan juga ketika ditempatkan di dalam negeri. Nah ketika ada peluang di luar negeri ya silakan begitu ya. Dan ini memang peluang bagus begitu ya. Artinya mereka menimba dulu di luar negeri. Mudah-mudahan setelah 3 tahun atau 5 tahun kembali ke Indonesia, budaya kerjanya bisa dibawa ke kita. Gitu. Baik, banyak banget ya peluangnya buat siswa-siswa SMK Negeri 1 Gunung Guru nih. Bisa bekerja, melanjutkan dan juga berwirausaha. Bisa bekerja di luar negeri juga. Menarik sekali. Kalau berbicara soal program, program utama Bapak yang akan menjadi fokus utama di awal masa kepemimpinan Bapak ini? Di program pertama tentu saja ini adalah dalam pengolahan manajemen di intern sekolah dulu begitu ya. Terus kemudian untuk programnya lebih kepada bagaimana meningkatkan nantinya itu yang pertama adalah ingin kualitas dari pembelajarannya bagus begitu ya. Kita terus dorong dan insya Allah kita pun terus berjuang untuk mendapatkan program-program dari pemerintah begitu ya, karena memang saat ini mungkin kita juga karena kalau dulu mungkin ada tambahan biaya dari masyarakat, kalau sekarang kan mengandalkannya hanya dari pemerintah, makanya perlu sekali terobosan-terobosan untuk mendapatkan program-program dari pemerintah gitu ya. Kemudian juga dari segi kualitas selain pembelajaran juga kualitas dari gurunya begitu ya. Itu juga karena guru adalah ujung tombak dari pendidikan ini begitu ya. Nah itu mungkin ya. Jadi lebih ke sana. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah pendidikan karakter buat anak-anak. Nah ini yang biasa mungkin sebetulnya di sekolah-sekolah juga sudah ada begitu ya. Nah kita ingin pendidikan karakter ini penting begitu ya. Jadi ditekankan di sana, di pendidikan karakter anak. Karena dengan pendidikan karakter insya Allah ketika lulus mereka, karena yang pertama kali biasanya dilihat oleh industri adalah karakternya gitu ya. Karakter dari anak-anak lulusan itu. Nah kalau bagus, nah biasanya itu juga akan merembet ke adik-adik kelasnya. Nah mudah-mudahan artinya dengan pendidikan karakter, nah ini bisa artinya tujuan tadi bekerja, melanjutkan dan berwirausaha bisa tercapai. Nah itu.
Baik, Bapak. Berarti yang menjadi fokus utama itu yang pertama kualitas pembelajaran untuk siswa-siswi dan juga para guru yang untuk menguatkan pendidikan karakter siswa dan siswi. Betul sekali. Baik, Bapak, apa sih pesan Bapak untuk para siswa dan siswi SMK Negeri 1 Gunung Guru dan juga guru-guru SMK Negeri 1 Gunung Guru, khususnya untuk keluarga besar di SMK Negeri 1 Gunung Guru ini? Pesannya untuk anak-anak terus belajar, jangan berhenti untuk belajar, kemudian hormati guru yang ada di sekolah. Insya Allah kalau kita menghormati, menghargai guru, ilmu yang diberikan oleh guru itu akan mudah kita dapatkan, begitu ya. Nah, untuk guru-gurunya terus berjuang, berkomitmen untuk memajukan pendidikan khususnya di SMK Negeri 1 Gunung Guru. Itu saja mungkin. Baik, jadi gitu ya Creative People, kita harus semangat terus untuk belajar dan menghormati guru. Nah, betul sekali. Oke, mungkin sebelum ke pertanyaan terakhir, Bapak ada sedikit informasi dari jurusan DKV. Nah, kami ini DKV sekarang sedang melakukan pembelajaran TEFA atau Teaching Factory. Pembelajaran berbasis industri. Nah, kami berfokus pada pembuatan kaos sablon. Ya, dan DKV juga sudah mempunyai brand yang bernama Degu. Itu sebenarnya singkatan dari DKV Gunung Guru, tapi untuk singkatan trennya itu Determination, Growth, and Unity, atau tekad, atau keteguhan hati, pertumbuhan, persatuan, atau kesatuan. Nah, waduh, ini luar biasa nih. Apa ini? Kaos ya? Ya, bisa dibuka Bapak kaos. Ini salah satu produknya ya mungkin ya. Dibuka nih. Nah, untuk tampak depan itu ada hashtag Creative People. Creative People ya. Nah, itu slogan anak-anak DKV. Ya, seperti yang Zulfa katakan di opening tadi. Betul. Menyapa Halo Creative People. Nah, itu biasanya disebut sama anak-anak DKV. Karena kan anak-anak DKV itu disebutnya orang-orang kreatif ya, Bapak. Betul Dan sekali. Dan juga untuk tampak belakangnya itu ada berbagai aktivitas yang sering dilakukan oleh anak-anak DKV kayak podcast kayak hari ini, ya, terus ada podcast betul. Ya, liputan, DKV News kita juga ada, dan juga suka mendesain ilustrator seperti ini, ada poster-posternya juga. Betul. Ya, berfokus ke fotografi, videografi. Ya. Bapak mungkin bisa dipromosikan ke penonton. Jadi promosi ya ini. Karena ini siap. Produknya gimana bisa ya promosinya nih? Ya, produknya bisa dibeli oleh masyarakat umum, Bapak. Iya. Gimana, halo gas gitu ya? Boleh. Jangan lupa beli. Halo guys gitu ya. Gimana promosinya nih? Baik nih. Alhamdulillah ya, ini anak-anak dari SMK Negeri 1 Gunung Guru alhamdulillah sudah bisa menghasilkan produk yang disebut produknya ini Creative People ya. Itunya motonya ya mungkin ya. Nah, ini alhamdulillah produknya mungkin selain baju juga ada apa aja? Ada stiker. Ada stiker ya, kemudian apa lagi? Pin ya mungkin ya. Pin bisa. Pin bisa ya. Body bag bisa ya? Bisa body bag. Bisa ya. Body bag juga bisa. Tote bag bisa. Foto bag juga bisa, itu produknya. Selain itu juga ada jasa ya mungkin ya. Jasanya mungkin bisa foto ya. Nah, foto kalau mau foto di studio silahkan begitu ya. Nah, kemudian juga ada lagi apa lagi Bu? Ada video. Nah, pembuatan editing video juga bisa begitu ya. Desain juga bisa. Desain juga bisa. Alhamdulillah ini banyak sekali produknya dan jasanya. Silahkan kalau apa ya? Beli produk. Kalau mau beli produk silahkan datang saja ke SMK Negeri 1 Gunung Guru. Insya Allah akan kami layani dengan baik begitu ya. Silahkan dipilih-pilih produknya. Ya, sobat Creative People, kaosnya juga harganya terjangkau dan kualitasnya itu kita kasih yang terbaik, Bapak. Iya, Sobat Creative People ya. Nah, lupa tadi mau nyebutin itu tadi ya. Sobat Creative People, silakan pilih-pilih produknya ya di SMK Negeri 1 Gunung Guru. Ini banyak sekali begitu ya jasanya, insya Allah begitu ya. Siap, ini terima kasih ya udah diberi ya. Sama-sama.
Iya. Baik Sobat Creative People, mungkin Bapak kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Apa harapan Bapak untuk masa depan SMK Negeri 1 Gunung Guru, khususnya untuk jurusan Desain Komunikasi Visual Pak? Harapan tentu saja untuk harapan di jurusan DKV ini, harapannya sebetulnya banyak begitu ya, yang banyak berharap ini sebetulnya begitu ya, karena memang di DKV ini memang memerlukan orang-orang yang kreatif begitu ya. Selain dari produk-produk yang tadi sudah mungkin dibuat di sini begitu ya, dan juga jasanya juga ada, mungkin bisa nantinya bisa mengembangkan lagi produk-produk yang lainnya. Artinya kreatif ini sangat dituntut, karena di DKV sebetulnya bukan hanya nantinya menjadi yang tadi, bisa juga mungkin menjadi konten kreator begitu ya. Nah ini harapannya artinya dari mungkin kalau yang lain dari jurusan mesin nanti bekerja begitu ya. Kalau dari DKV mungkin harapan nantinya bukan hanya bekerja, tapi bisa membuka lapangan kerja, bisa berwirausaha. Ini adalah harapannya begitu ya. Jadi anak-anak DKV nanti lulusan dari sini bisa membuka lowongan kerja, bisa berwirausaha begitu ya. Beda mungkin dengan jurusan yang lain. Yang lain mungkin banyaknya bekerja, tapi di sini kalau bisa adalah bisa berwirausaha, menjadi konten kreator gitu ya, membuka jasa untuk pemotretan begitu ya, membuat produk-produk ini kan bisa dikerjakan tidak harus dengan banyak orang, maksudnya kan seperti itu. Itu mungkin harapannya. Terus maju begitulah insya Allah. Oke, baik. Nah, itu Sobat Creative People. Selain kita nantinya lulus bekerja, tapi anak-anak DKV ini nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan. Betul. Ya. Baik, Bapak, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di podcast ini. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan inspirasinya hari ini. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak, SMK Negeri 1 Gunung Guru semakin maju, inovatif, dan berprestasi. Untuk Sobat Creative People, jangan lupa mendengarkan podcast ini dan jangan lupa untuk terus dukung dan banggakan sekolah kita dengan cara belajar yang sungguh-sungguh dan juga berbuat positif setiap hari. Saya Siti Zulfan Razka pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan terus berkarya. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Dadah! Dadah!